Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pratiwi, Prodi Informatika Angkatan 2020 dari kelas A081 dengan NPM 2008 1010007, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, pengantar algoritma, kedua, flowchart dan physics, ketiga, teknik percabangan, keempat, teknik persilangan. Pengantar algoritma, komponen-komponen pada komputer yang sudah mutlak itu ada 3. Yang pertama input, kedua proses, dan yang ketiga output. Input sendiri itu berfungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ini contoh alat input pada komputer seperti scanner, keyboard, mouse, trackball, kamera, digitizer, dan mic. Ini adalah contoh output, berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi hasil pengolahan pada komputer seperti CRT, LCD, printer, monitor, computer, dan speaker. Proses sendiri di sini berfungsi untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi. Proses ini adalah otak dari sebuah komputer. Proses ini merupakan untuk pengolahan data mentah atau input yang belum berbentuk untuk memberikan informasi apapun pada pengguna, namun di proses ini tuh memberikan pengolahan data yang menjadi informasi. Ini merupakan contoh gambar dari proses. Dalam penyelesaian masalah dengan komputer, perlu merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam sekumpulan instruksi. Sekumpulan instruksi tadi yang dimengerti oleh komputer itu dinamakan program. Instruksi sendiri itu maksudnya adalah berupa kode-kode huruf yang memiliki makna yang bisa dikendali oleh komputer. Karena komputer itu adalah benda mati. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan komputer kita memakai bahasa manusia, komputer itu tidak akan paham apa yang kita maksud dan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harus menuliskan sebuah instruksi atau kode program agar komputer itu bisa memahami apa yang kita inginkan. Bahasa pemrograman itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama bahasa tingkat rendah dan yang kedua bahasa tingkat tinggi. Di sini kita akan belajar bahasa tingkat tinggi. Contohnya itu seperti ada bahasa Pascal, bahasa C, bahasa Python, bahasa C++, dan bahasa yang lainnya. Bisa kita cari sendiri. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Jadi, algoritma itu langkah-langkah yang harus urut, tidak boleh acak. Jika kita melakukan langkah-langkahnya itu secara acak, maka hasilnya akan kita dapat itu adalah salah. Di sini adalah contoh dari struktur algoritma. Yang pertama adalah jika kita mempunyai masalah, kita analisis dulu masalah tersebut. Kemudian mana yang akan menimbulkan masalah itu, ini output. Yang menimbulkan masalah kita tentukan inputnya. Maka outputnya ini ingin menjadi apakah masalah tersebut. Di antara input dan output ini ada algoritma atau proses. Jadi algoritma itu adalah suatu proses yang kita gunakan input untuk menjadi output. Ini adalah contoh algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara pembuatan telur dadar? Ini ada algoritmanya, langkah-langkahnya untuk membuat suatu telur dadar. Ini algoritma telur dadar. Ini inputnya itu kita menggunakan telur yang masih ada cangkangnya, itu bahannya input. Terus kita diproses langkah-langkahnya, kemudian hasil akhirnya menjadi output atau telur dadar yang sudah matang. Algoritma pembuatan telur dadar dengan deskripsi. Ini pertama ada nyalakan api, kedua tuangkan minyak, ketiga pecahkan telur, keempat tambahkan garam secukupnya, kelima aduk campuran telur dan garam, keenam tuang adonan telur ke dalam, yang ketujuh masak telur hingga matang. Ini adalah algoritma telur dadar dalam bentuk deskripsi.
Kemudian kita bahas yang kedua, ada flowchart. Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Jadi ini tuh flowchart ini membahas tentang bentuk diagram, ada yang elips, ada yang persegi panjang, ada yang layang-layang ini, belah ketupat ini. Flowchart ada dua macam, yang pertama flowchart sistem, kedua flowchart program. Di sini kita akan mempelajari tentang flowchart program. Ini contoh dari flowchart program, itu ada simbol dari terminator. Terminator ini tuh biasanya diisi untuk memulai, ada kata mulai dan wajib juga untuk kata akhir. Jadi kita jika ingin memulai, kita juga mengakhirinya dengan menggunakan terminator. Yang kedua ini ada garis flow atau arah aliran program. Jadi flow ini untuk melanjutkan langkah ke berikutnya. Habis simbol kita pakai flow ini, terus kemudian kita pakai input, pakai itu juga menggunakan garis flow ini. Yang ketiga ada preparation, proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat ada proses. Di sini proses untuk melakukan suatu pengolahan input menjadi output dan dalam algoritma itu terletak pada proses ini. Yang kelima ada ini input atau output data. Keenam ada subprogram, pemulaan subprogram, proses menjalankan subprogram. Ketujuh ada decision, perbandingan penyataan penyeleksian data. Jadi ini tuh biasanya untuk percabangan, jadi pakai if, itu pakai decision. Context connector ini digunakan untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi seumpama kita ini satu halaman, flowchart kita ini sudah penuh segini, kemudian kita ingin melanjutkan flowchartnya itu lagi, kita hubungkan dengan ini pada satu halaman. Jadi kita bisa melanjutkan flowchart yang kita buat ini menggunakan ini pada satu halaman. Terus yang terakhir ada off-page connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Jika satu halaman ini sudah penuh full, kita akan mengganti halaman berikutnya. Kita wajib menggunakan ini untuk penghubung pada halaman berikutnya. Algoritma dan flowchart pada telur dadar. Di sini itu kita bisa menggunakan deskripsinya di sini. Ini adalah flowchartnya, mulai ini harus ada pada flowchart terletak di mulainya di mana, terus kita juga harus menggunakan selesai juga. Terus yang kedua ada nilai awal. Nilai awalnya ini adalah nyalakan api kompor. Ini kita masukkan inputnya itu minyak, telur, dan garam. Kemudian kita masuk ke proses pembuatan telur. Ini outputnya itu hasil dari telur yang sudah matang. Kemudian jangan lupa kita pilih selesai. Setiap pengolahan selalu terdiri dari 4 bagian utama. Nah, bagian ini tuh sudah kaidah dari hukum flowchart sudah ada. Yang pertama ada start, input, proses pengolahan, output, dan end. Nah, ini pada komputer itu start itu persiapan peralatan yang diperlukan sebelum pemecahan persoalan. Read membaca data, proses pemecahan persoalan, write merekam hasil kegiatan, and akhiri kegiatan pengolahan. Jadi kita tetap menggunakan start, kemudian diakhiri dengan end. Start, input, proses, output, end. Bagian arus logika flowchart. Ini tuh ada 3. Yang pertama, instruksi tanpa syarat. Instruksi tanpa syarat ini tuh simple karena kita bisa langsung tanpa menggunakan decision. Jadi proses A ini langsung ke proses B, langsung ke proses C. Kemudian yang kedua itu ada instruksi bersyarat. Ini tuh kita menggunakan kondisi. Kondisi ini dimana kondisi ini tuh if, jika kita benar, maka kita akan masuk ke sini. Jika salah, akan masuk ke sini. Jika benar, kita akan ada proses lanjutannya di sini nanti. Terus yang ketiga ada instruksi pengulangan. Instruksi pengulangan ini kita jika sudah menyatakan kondisi benar atau kondisi salah, kita akan mengulang ke awal sini. Itu namanya instruksi pengulangan. Terus ada PC code. PC code adalah kode yang mirip dengan instruksi
kode program yang sebenarnya. Aturan penulisan pada physics berserta contoh. Ini setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada judul. Judul ini itu harus dibuat terlebih dahulu. Judul yang dipakai adalah judul yang akan kita buat. Contohnya, kita akan membuat algoritma keliling persegi. Maka ditulis seperti ini contohnya. Program menentukan underscore keliling underscore persegi. Yang kedua, ada kamus deklarasi. Deklarasi ini adalah keterangan algoritma yang akan dibuat, berisi keterangan variabel beserta tipe data yang akan digunakan. Contohnya itu seperti deklarasi variabel sisi, koma keliling, titik 2 integer, titik koma. Yang ketiga, algoritma. Algoritma ini adalah implementasi atau langkah-langkah proses yang akan ditempuh. Contohnya algoritma sisi 5, titik 2 kelilingnya sisi kali 4, breadnya keliling titik 2 titik koma. Jadi 3 ini itu aturan penulisan physics yang wajib ada di physics. Terus kita membahas teknik percabangan. Percabangan adalah salah satu jenis perintah dalam algoritma yang digunakan sebagai cara untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi tertentu. Kita lanjut. Nih, algoritma seleksi kondisi atau percabangan. Itu kita bisa ambil contoh dari ini, syarat lulus nilai lebih dari 80 itu dinyatakan lulus. Terus jika kurang dari 80 itu dinyatakan gagal dan diakhiri dengan NIF. Terus kita percabangan satu kondisi, ini itu percabangan kan ada 4. Yang pertama kita akan bahas percabangan satu kondisi, di mana format umum dari algoritma percabangan dengan satu kondisi ini, maksudnya itu adalah arti dari percabangan ini, jika kondisi bernilai benar, maka aksi dikerjakan, sedangkan jika bernilai salah, maka aksi tidak usah diteruskan. Proses akan keluar dari percabangan dan akan kembali lagi ke kondisi awal. Itu merupakan percabangan satu kondisi. Dan percabangan dua kondisi, itu maksud dari format ini adalah jika kondisi bernilai, maka instruksi 1 akan dikerjakan. Sedangkan jika kondisi bernilai salah, maka instruksi 2 yang akan dikerjakan. Terus yang ketiga ini percabangan 3 kondisi atau lebih. Artinya instruksi akan dikerjakan jika kondisi 1 bernilai benar. Jika bernilai salah, pemeriksaan akan dilanjutkan ke kondisi 2. Bernilai benar, maka instruksi 2 yang dikerjakan. Jika tidak melakukan pemeriksaan dilanjutkan, maka kondisi yang lain tetap melakukan pemeriksaan, akan diteruskan dan dilanjutkan ke kondisi yang ada. Jika tidak ada satu kondisi yang benar, maka pernyataan yang dikerjakan adalah instruksi yang ketiga. Seperti itu. Jadi kita ini melakukan, jika satu salah kita melakukan ke kondisi 2 dan seterusnya. Lalu ada percabangan bersarang. Di dalam percabangan bersarang ini itu ada percabangan lagi. Maksud dari format ini itu adalah jika kondisi berjumlah lebih dari 3 kondisi, pola tetap sama untuk kondisi kedua dan seterusnya. Penulisan menggunakan else dan if. Kondisi dan, sedangkan untuk kondisi terakhir cukup menggunakan else saja. Itu percabangan bersarang. Kemudian kita bahas tentang teknik perulangan. Teknik perulangan ini ada 2 yang banyak digunakan dalam bahasa pemrograman, yaitu for dan will. For digunakan untuk membangun perulangan yang sudah pasti jumlahnya. Misalnya, proses A akan diulang sebanyak 10 kali. Saya akan berlari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Sebelum saya berlari, saya sudah tahu bahwa saya akan mengelilingi lapangan ini sebanyak 2 kali. Jadi, sudah pasti jumlahnya. Sebelum kita melakukan apa yang kita kerjakan, kita sudah tahu
jumlah pastinya itu berapa. Ini contohnya jika kita ingin memutar aktivitas setel lagu Agnes Monica. Kita akan memutarnya itu sebanyak 10 kali. Proses pertama putar lagu Agnes Monica, kemudian kita masuk ke looping, diputar sebanyak 10 kali. Kita sudah tahu akan memutarnya sebanyak 10 kali sebelum kita menyetel lagu itu. Terus yang kedua ada while. While ini digunakan untuk membangun perulangan yang belum pasti jumlahnya. Misalnya proses A dinilai selagi bernilai true. Saya akan mencatat selama dosen masih mengajar. Berarti saya akan mencatat berulang kali selama dosen itu mengajar. Dan kapan saya akan berhenti mencatat, tidak ada yang tahu. Jadi sepanjang dosen itu mengajar, saya akan tetap mencatat. Karena belum pasti jumlahnya. Contoh pada will adalah will kuota underscore ada. Nonton streaming YouTube. Jadi saya akan menonton streaming YouTube. Sampai kapan saya akan menonton ini? Tidak ada yang tahu karena sampai kuota ini saya tidak terpenuhi, habis. Jadi sampai kuota saya ini habis, kondisi menjadi false. Jumlah sebanyak saya tidak tahu sampai kuota ini tuh habis. Jadi belum ada yang tahu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.